Anggota DPR RI dari fraksi Partai PKS Nasir Jamil mendesak agar polisi AKP Dadang Iskandar yang menembak rekannya di Solok Selatan, Sumatera Barat dijatuhi hukuman mati. Penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari dilakukan dari dekat dan telah direncanakan. Nasir menambahkan, warga sipil biasa bisa dijatuhi hukuman mati sehingga tidak menutup kemungkinan bagi seorang polisi untuk menerima hukuman serupa. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono awalnya AKP Rianto Ulil Ansar berada di ruang identifikasi. Kemudian ia keluar dari ruangan untuk mengambil handphone yang berada di mobilnya. Setelah diikuti dari belakang oleh pelaku, korban ditembak dari jarak dekat. Hal itu mengakibatkan korban meninggal di tempat. Suharyono menuturkan kasus ini diduga terkait penindakan tambang ilegal di Solok Selatan. Sebelum penembakan diduga terjadi ketegangan antara AKP Dadang Iskandar dan AKP Rianto Ulil Ansari. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Hidup keluarkan bu. Hidup baca masuk. Sikat dari luar semua disikat. Oh gitu? Iya, mana ada itu. Anggota penderita semua. Orang apa itu Pak? Selain aja. Iya semua garang. Tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Ops itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun
dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.